warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari tim Sibiru, Institut Pertanian Bogor dengan saya sendiri Kaniana Rasya dan dua orang rekan saya Rehan Randika dan Najwa Nabila. Kali ini kami akan membahas terkait mosi. Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek. Dewan Jurnal terhormat, saya Kaniana Rasya sebagai pembicara pertama dari tim oposisi dalam sudut pandang kontra terhadap mosi kita kali ini, yakni Dewan ini menyarankan untuk mengganti program sekolah gratis menjadi kuliah gratis demi SDM Melek Iptek. Dewan Jurnal terhormat, saya akan mendefinisikan dua hal, yaitu yang pertama adalah program sekolah gratis, yang mana ini merupakan suatu bentuk pelayanan pendidikan tanpa dipungut biaya hingga mencapai usia wajib belajar 12 tahun. Lalu yang kedua adalah SDM Melek Iptek, yang mana ini merupakan bagaimana seseorang dapat memahami, dapat menggunakan, dan memanfaatkan serta menginovasi terkait perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ke depannya. Latar belakang kami selaku tim oposisi Dewan Juri, yang mana kami percaya menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dinyatakan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang. Namun pada status quo Dewan Juri, tidak semua masyarakat memiliki akses untuk menempuh pendidikan secara merata. Oleh karena itu, pemerintah memiliki program, yaitu adalah program pendidikan dasar gratis guna untuk mempercepat pendidikan ini secara merata. Mengapa pada saat ini hal ini penting untuk kita bahas Dewan Juri? Hal ini karena jika pada nantinya program sekolah gratis ini diganti menjadi program kuliah gratis, maka akan semakin banyak anak yang putus sekolah. Mengapa? Kita bisa melihat dari data UNICEF bahwa angka putus sekolah semakin meningkat setiap tahunnya, dan 74%-nya dikarenakan terhalang biaya. Apalagi Dewan Juri, jika program ini diganti dengan program kuliah gratis, maka nantinya jenjang SD, SMP maupun SMA tentunya akan berbayar, dan ini tentunya akan memberatkan bagi keluarga menengah ke bawah. Dewan Juri yang terhormat, kita sama-sama tahu bahwa pendidikan dasar ini merupakan pendidikan yang paling penting, yang mana ini merupakan tempat bagaimana pembentukan karakter seseorang tersebut ke depannya. Bagaimana seseorang diajarkan hal-hal basic yang mereka memang harus miliki selama mereka hidupnya, seperti contohnya membaca, menulis, ataupun berhitung. Dewan Juri yang terhormat, ketika pun pada akhirnya tim pemerintah akan menyatakan bahwa hal ini digunakan untuk SDM Melek Iptek, namun kami percaya pada saat sekarang ini sudah banyak sekolah-sekolah yang memiliki mata pelajaran muatan lokal, seperti contohnya adalah ilmu komputer, yang tentunya hal ini jauh lebih mendukung SDM Melek Iptek secara dasar Dewan Juri. Oleh karena itu, yang kami inginkan dari tim oposisi adalah program sekolah gratis ini tidak diganti menjadi program kuliah gratis, karena kami percaya bahwa pendidikan dasar ini harus diajarkan terlebih dahulu, harus kita fasilitasi terlebih dahulu, dan jika hal ini sudah aksesibel dan merata di seluruh masyarakat, baru kita akan melanjutkannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu, Dewan Juri, kami selaku tim oposisi akan membuktikan, yaitu yang pertama, mengapa pada akhirnya hal ini akan menyalahi prinsip, lalu yang kedua adalah mengapa pada akhirnya program sekolah gratis jauh lebih baik. Terima kasih. Saya akan berkontribusi dengan dua buah argumen. Satu adalah justifikasi, dan saya akan membuktikan kenapa sisi oposisi dari segi praktikal akan lebih baik. Satu, justifikasi. Mengapa ini menyalahi prinsip? Dewan Juri yang terhormat, ketahuilah, pendidikan seharusnya diajarkan berjenjang dimulai dari tingkat dasar. Itulah kenapa di status quo, orang tua mengajari anaknya untuk merangkak terlebih dahulu, kemudian berjalan dan berlari. Itulah kenapa di pelajaran matematika yang kita temui dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat sekolah menengah, itu diajarkan dari konsep cara menghitung dulu seperti pertambahan, pengurangan, perkalian, baru kepada konsep limit, integral, turunan, dan lain sebagainya. Jadi Dewan Juri yang terhormat, secara prinsip akses pendidikan seharusnya diberikan sedari awal, sedari dasar, yang dalam hal ini adalah tingkat sekolah dasar, menengah, dan ke atas. Akan sangat jahat bagi pemerintah ketika pemerintah memberikan akses pada jenjang perguruan tinggi, namun tidak memberikan akses untuk orang-orang agar mampu secara finansial mengenyam pendidikan di sekolah dasar. Dua, argumen praktikal. Dunia mana yang pada akhirnya akan lebih baik? Satu, dalam sisi pemerintah. Ketika orang-orang harus mengeluarkan uang untuk mengenyam pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Sebuah analisis, baik, ini tidak akan apa-apa untuk orang-orang yang berasal dari kalangan menengah ke atas, yang sehari-hari mereka tidak perlu berpikir hari ini makan biayanya dari mana, atau mereka yang memiliki tabungan puluhan juta di bank sehingga mereka tidak perlu khawatir di masa depan kehidupan mereka akan berjalan seperti apa. Terlebih, pada akhirnya mereka bisa mengenyam pendidikan tinggi dengan program kuliah gratis. Tapi lihat Dewan Juri yang terhormat, ini akan sangat jahat bagi orang-orang yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah, yang mereka dalam
memenuhi kebutuhan primer seperti makan itu pun sudah sangat sulit, apalagi tentang dunia pendidikan mereka. Jadi akan sangat kecil kemungkinan mereka untuk mengenyam pendidikan di tingkat dasar, meskipun mereka tahu kalau di masa depan mereka bisa mendapatkan kuliah gratis. Kenapa ini buruk? Dua argumentasi. Satu, ketika orang-orang menengah ke bawah yang jadi mayoritas kasus di status quo tidak mengenyam pendidikan dasar, mereka tetap tidak akan aksesibel ke jenjang perguruan tinggi, bukan? Karena seperti yang kita tahu, kalau kita mau masuk perguruan tinggi, kita harus lulus dari SMA sederajat. Dan kalau kita mau masuk SMA, kita harus lulus terlebih dahulu di tingkat SMP sederajat ataupun pendidikan lainnya. Pada akhirnya, mereka tidak akan memiliki kompetensi dan kapabilitas yang diharapkan di sisi pemerintah. Bahkan, di skenario terburuk mereka adalah ketika mereka tidak memiliki kompetensi dasar sesederhana menulis, membaca, menghitung, yang padahal kita semua tahu ini adalah kompetensi dasar untuk seorang manusia agar bisa paham teknologi ataupun melek teknologi. Jadi kemungkinan mereka akan menjadi sumber daya manusia yang melek iptek akan sangat sulit. Lalu yang kedua, Dewan Juri yang terhormat, sadarilah di sisi pemerintah akses beasiswa swasta yang ada di status quo juga akan menurun karena akan sangat sedikit interest swasta untuk menyediakan beasiswa di tingkat dasar, bukan? Inilah yang semakin memperkecil kesempatan orang-orang yang ada di tingkat menengah ke bawah untuk mengenyam pendidikan dasar. Sehingga pada akhirnya gap pendidikan akan sangat buruk terjadi di sisi pemerintah. Argumen praktikal kedua di sisi oposisi, ketika sekolah gratis tidak diganti dengan kuliah gratis. Satu, anak-anak dari menengah ke bawah akan aksesibel ke pendidikan dasar, mereka setidaknya mendapatkan kompetensi general ataupun skill general. Mereka bisa membaca, bisa menulis, bisa menghitung, ataupun kompetensi dasar lainnya yang ideal untuk mereka dapatkan pada tingkat tersebut. Dan setidaknya, ini bisa menjadi landasan bagi mereka agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas di kemudian hari. Untuk menjadikan mereka sumber daya manusia yang memiliki kapabilitas di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, sangat penting bagi mereka untuk terlebih dahulu memiliki kemampuan dasar dan kompetensi dasar, bukan? Sehingga kompetensi dasar inilah yang pada akhirnya bisa mereka dapatkan di tingkat sekolah dasar dan tingkat pendidikan menengah ketika kita tetap menyediakan program sekolah gratis. Analisis kedua, pendidikan tinggi akan lebih aksesibel bagi semua kalangan seperti orang-orang menengah ke atas ataupun orang-orang menengah ke bawah. Karena di sisi kami, beasiswa yang berasal dari instansi swasta akan tetap ada dan akan tetap progresif. Mengingat interest swasta untuk memberikan dana bantuan seperti beasiswa tidak akan menurun di sisi kami. Even if Dewan Juri yang terhormat, skenario-nya tidak seperti itu, namun pendidikan melek iptek dapat diajarkan secara bersamaan dengan pendidikan di sekolah dasar dan menengah, bukan? Lihat bagaimana ketertarikan anak-anak di tingkat dasar dan menengah terhadap teknologi sudah mulai sangat progresif, sehingga dengan tidak adanya pergantian program, sumber daya manusia yang melek iptek akan tetap ada di sisi oposisi, karena setidaknya mereka tidak akan kehilangan kesempatan mereka untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai syarat agar mereka tidak buta akan teknologi. Sebagai pembicara ketiga, saya akan berkontribusi dalam dua hal. Yang pertama, saya akan menjelaskan kenapa pada akhirnya kebijakan sekolah gratis ini tidak perlu digantikan dengan program kuliah gratis. Serta yang kedua, komparasi mengenai worst case dan best case di posisi tim pemerintah dan tim oposisi Dewan Juri yang terhormat. Masuk ke dalam yang pertama, kami akan menjelaskan mengapa pada akhirnya kebijakan sekolah gratis ini tidak perlu digantikan dengan program kuliah gratis. Kami percaya tim pemerintah memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, mereka menginginkan dengan adanya program kuliah gratis, maka interest anak-anak untuk masuk ke dalam perguruan tinggi akan jauh lebih banyak dan jauh lebih fleksibel dan juga kompatibel Dewan Juri terhormat. Yang kedua, mereka menginginkan dengan anak-anak masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, maka mereka akan menjadi sumber daya melek iptek Dewan Juri terhormat. Mari saya menanggapi terhadap hal tersebut dengan menyampaikan 3 respon. Yang pertama, Dewan Juri terhormat, ketika tujuan mereka adalah untuk meningkatkan jumlah interest anak masuk ke dalam perguruan tinggi negeri, sehingga mereka akan jauh lebih banyak yang bisa masuk karena adanya program kuliah gratis, maka hal tersebut tidak akan tercapai dan akan sia-sia. Karena yang pertama, anak-anak banyak yang akan putus sekolah Dewan Juri terhormat, karena pada akhirnya program sekolah gratis yang akan digantikan dengan kuliah gratis tersebut menyebabkan sekolah di sini akan berbayar, sehingga di sini akan menyebabkan orang tua siswa, terutama mereka yang berasal dari kalangan menengah ke bawah, akan merasa kesulitan terhadap biaya pendidikan yang mereka tempuh, sehingga pada akhirnya anak-anak mereka tidak akan juga bisa masuk ke dalam perguruan tinggi karena mereka tidak memenuhi kebutuhan dasar.
Kenapa hal tersebut bisa kami sampaikan? Karena yang pertama, di status quo pada saat sekarang ini saja Dewan Juri terhormat, dengan adanya program sekolah gratis, masih banyak anak-anak yang putus sekolah, masih banyak orang tua yang merasa keberatan. Menurut data yang kami dapat dari Kemendikbud tahun 2021, angka putus sekolah naik 10 kali lipat karena tekanan ekonomi, yang mana ini membenarkan argumentasi kami. Yang kedua, kami rasa orang tua masih banyak yang merasa terbebani dengan biaya pendidikan anak mereka pada saat sekarang ini, walaupun pada saat ini sudah adanya program sekolah gratis, namun pada akhirnya program sekolah gratis yang pada saat sekarang ini hanya berupa layanan pendidikan yang gratis, namun untuk biaya buku, alat tulis, seragam dan hal-halnya masih ditanggung oleh orang tua, sehingga inilah yang menyebabkan orang tua terutama yang berasal dari golongan menengah ke bawah merasa terbebani terhadap adanya biaya pendidikan tambahan tersebut Dewan Juri terhormat. Apalagi di sini kami percaya dengan kita mengganti program sekolah gratis, maka di sini akan jauh lebih membebani orang tua, sehingga pada akhirnya akan banyak anak yang putus sekolah, terutama bagi mereka yang memiliki keterbelakangan terhadap ekonomi mereka Dewan Juri terhormat, sehingga pada akhirnya ini akan jauh lebih berdampak buruk di posisi mereka. Yang layer kami yang kedua, pada akhirnya motivasi orang tua dan anak untuk bersekolah akan semakin rendah, terutama mereka yang berasal dari golongan menengah dan menengah ke bawah Dewan Juri terhormat, sehingga karena pada akhirnya mereka tidak akan mementingkan lagi pendidikan, karena pendidikan yang mereka rasakan pada saat sekarang ini dengan mengganti status quo akan jauh lebih membebani mereka, sehingga pada akhirnya mereka tidak akan mau bersekolah karena biaya yang begitu tinggi. Mengapa hal tersebut dapat dibenarkan? Yang pertama, kami rasa bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi, masih banyak stigma mereka yang menganggap bahwasanya pendidikan itu tidak penting, terutama bagi mereka yang berasal dari 3T Dewan Juri terhormat. Apalagi dengan biaya pendidikan yang semakin tinggi, ini akan menyebabkan stigma mereka bahwasanya pendidikan itu tidak penting, pendidikan itu mahal, sehingga mereka tidak memiliki motivasi untuk untuk menempuh pendidikan, terutama pendidikan dasar Dewan Juri terhormat. Yang kedua, di posisi kami Dewan Juri terhormat, anak-anak yang memiliki keterbelakangan ekonomi pun akan tetap bisa masuk ke dalam perguruan tinggi setelah mereka menempuh 12 tahun belajar Dewan Juri terhormat, karena di status quo juga telah terdapat beasiswa baik itu dari pemerintah ataupun beasiswa dari swasta, dan juga KIP kuliah Dewan Juri terhormat yang kami rasa pada saat ini sudah sangat eksklusif dan sudah sangat membantu bagi anak-anak yang sangat membutuhkan dana untuk masuk ke dalam perguruan tinggi Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, kami rasa tujuan mereka mengganti demi sumber daya melalui tersebut tidak akan tercapai, karena yang kami jelaskan tadi, anak-anak banyak yang putus sekolah, sehingga pada akhirnya disinilah letak kegagalan mereka. Karena kami percaya salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya melek iptek adalah dengan pendidikan dasar, karena pendidikan dasar ataupun pendidikan yang telah digenyam Indonesia pada saat ini rata-rata sudah berbasis teknologi, misalkan dengan menggunakan laptop ataupun komputer. Mungkin tidak akan apa-apa bagi mereka memiliki akses di rumahnya. Namun bagi mereka yang miskin Dewan Juri terhormat, mereka tidak memiliki akses tersebut, maka di sekolah mereka bisa merasakannya. Namun ketika di sini kita mengubahnya dengan sekolah tersebut tidak gratis lagi, maka mereka akan kesulitan Dewan Juri terhormat. Kami akan memberikan komparasi di dunia mereka akan jauh lebih buruk. Yang pertama, di dunia mereka tidak akan adanya perluasan dan pemerataan pendidikan, sehingga ini melanggar HAM pasal 28 CR 1, karena pada akhirnya seorang tidak bisa ataupun tidak berhak dan tidak memiliki kesamaan dan keadilan dalam memperoleh pendidikan. Yang kedua, hal tersebut akan menurunkan partisipasi pendidikan karena biaya mahal Dewan Juri terhormat. Yang ketiga, hal tersebut akan meningkatkan kesenjangan antara pendidikan antar kelompok masyarakat, serta yang terakhir, kualitas pendidikan akan semakin buruk di posisi mereka. Saya bangga menjadi tim oposisi. Sekian, terima kasih. Dewan Juri terhormat, saya Kaniana Rasya sebagai pembicara penyimpul dari tim oposisi, yang mana tim oposisi percaya bahwa kami tidak menyetujui terhadap program sekolah gratis yang diganti dengan program kuliah gratis dikarenakan dua hal. Yaitu yang pertama, hal ini tidak sesuai prinsip. Dewan Juri terhormat, kita bisa melihat seharusnya kita memenuhi dan memfasilitasi bagian primernya terlebih dahulu. Setelah bagian primer ini sudah baik, kemudian secara berjenjang kita memenuhi bagian sekunder ataupun bagian tersiernya. Kita tidak bisa Dewan Juri ketika kita hanya mengutamakan bagian tersiernya saja, namun bagian primer ataupun bagian pendidikan dasar ini tidak berjalan dengan baik dan belum aksesibel terhadap seluruh masyarakat. Jadi bagaimana tujuan dari kita semua itu adalah untuk membentuk SDM yang melek iptek ini dapat tercapai Dewan Juri. Lalu masuk dalam poin kita yang kedua, yaitu bagaimana program sekolah gratis ini jauh lebih baik. Dewan Juri yang terhormat, kita bisa melihat bagaimana banyaknya siswa yang terdampak. Ketika program sekolah gratis ini tetap kita lakukan Dewan Juri, paling tidak masyarakat menengah ke bawah yang tidak mampu untuk melanjut ke dalam perguruan tinggi, mereka sudah memiliki bekal apabila mereka ingin melanjutkan ataupun ingin melamar pekerjaan, ataupun ketika mereka ingin berwirausaha nantinya. Namun jika kita lihat dari skenario apabila kuliah gratis ini dilanjutkan Dewan Juri, apabila program ini diganti dengan program kuliah gratis,
Dan tentunya yang aksesibel adalah masyarakat yang telah menamatkan SMA, berbeda dengan banyaknya masyarakat yang bisa terpenuhi pendidikannya dari sekolah dasar, menengah, dan sekolah ke atas ketika kita tetap menggunakan yang namanya program sekolah gratis ini, Dewan Juri. Nah, ketakutan dari tim pemerintah adalah takutnya tidak memiliki biaya yang cukup untuk kuliah, namun kami percaya pada status quo banyaknya beasiswa-beasiswa yang telah tersedia. Hal ini membuat banyaknya anak-anak yang sebelumnya kurang mampu, kemudian mereka bisa sekolah dikarenakan KIP, dikarenakan beasiswa unggulan daerah yang bekerja sama dengan pemerintah daerah, atau dikarenakan beasiswa prestasi dari swasta, Dewan Juri. Maka dari itu, kami selaku tim oposisi menolak terhadap mosi ini.